Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Negosiasi dan Lobby. Oke, langsung saja pada slide presentasinya. Oke, jadi judul yang akan saya bawa pada presentasi kali ini yang sesuai dengan bidang keahlian saya atau bidang yang biasa saya lakukan selama ini. Ini tentang negosiasi yang efektif dalam pembelian motor. Jadi saya akan membagikan strategi dan tips supaya kita melakukan negosiasi pembelian motor supaya baik dan benar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni nama saya Muhammad Rafidi Prana dari kelas S4C dengan NIM sesuai yang ada di gambar. Oke, langsung saja. Jadi pada pendahuluan ini kita akan membahas strategi dan tips untuk mendapatkan harga terbaik saat membeli motor baru ataupun bekas. Jadi kita akan menyusun strategi, menyusun argumentasi, dan lain-lain ketika ingin membeli sebuah motor, serta juga tak lupa melakukan negosiasi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya kita harus menentukan budget sebelum kita memilih motor. Jadi kita harus sesuaikan kemampuan kita dalam pembelian motor tersebut supaya kita nantinya tidak akan kerepotan nantinya kalau budgetnya melebihi batas. Dan kita juga dapat lebih fokus dalam mencari penawaran yang paling terbaik. Kemudian tak lupa kita juga harus mengetahui pengetahuan tentang pasar serta mempelajari harga pasar dan menggunakan informasi ini sebagai dasar dalam negosiasi dengan penjual. Dan tak lupa kita juga harus mempersiapkan argumentasi yang kuat supaya dapat membantu dalam proses negosiasi. Dan kita juga memuat daftar kelebihan dari motor tersebut dan juga dari hal tersebutlah kita juga jadi dasar untuk menawar harga yang lebih baik. Dan lepas daripada itu, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan penjual dengan cara kita beramah tamah kepada penjual supaya suasana tidak terlalu canggung dan menjadi lebih hangat. Serta kita juga harus punya minat yang tulus terhadap motor yang akan ditawar. Dan ketiba saatnya untuk menawar, kita harus menjadi tegas dan lebih percaya diri. Dan juga berikan alasan yang kuat kenapa harga tersebut bisa masuk akal, bisa kita beli dengan harga segitu. Jadi kita selain beramah tamah ke penjual, ketika tiba saatnya kita harus jadi tegas kembali. Kita harus jadi percaya diri supaya dari penjualan sendiri juga kita tidak diremehkan, tidak dimainkan harganya di situ. Jadi kita harus menawar dengan tegas. Kemudian selain tegas, kita juga harus fleksibilitas dalam menuju kesepakatan. Ketika mencapai kesepakatan, penting untuk tetap fleksibel dari mendengarkan penawaran kembali dari penjual dan terkadang kesepakatan itu dapat dicapai dengan kompromi yang baik. Jadi kita di sini tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai pembeli. Tidak boleh menawar terlalu tajam, tidak boleh menawar terlalu banyak, dan kita harus apa tetap mendengarkan kompromi dari penjual supaya menjadi penawaran yang lebih efektif. Dan kemudian setelah itu semua kita juga pada akhirnya harus mengatur pembayaran kita setelah kecepatan tercapai. Dan juga untuk mengatur pembayaran dengan jelas, kita harus menentukan metode pembayaran yang sesuai dan pastikan dokumen transaksi dapat diurus dengan baik. Nah, setelah kita sudah mengatur metode pembayaran, kita harus pastikan untuk memeriksa kondisi motor dengan seksama. Jika membeli motor bekas tentunya, kita juga harus benar-benar melakukan pengecekan mekanis. Apakah di motor tersebut ada apa part-part yang tidak ori, ada barang yang rusak, ataupun kita juga harus tetap apa namanya komprehensif ketika memeriksa motor tersebut. Dan tiba pada kesimpulan kita pada presentasi kali ini, yakni dengan menggunakan strategi dan tips yang telah saya bahas sebelumnya, diharapkan dapat meningkatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak saat
membeli motor dengan persiapan yang matang dan pendekatan yang tepat. Serta di proses negosiasi ini dapat diharapkan juga lebih efektif, lebih baik dari yang kita harapkan, dan tentunya kita juga mendapatkan hasil yang terbaik dari penjual maupun pembeli. Sekian dari presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.